Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ini adalah video tentang penjelasan materi. Yang materi ini saya sampaikan ketika saya memberikan sharing online ya. Jadi materi online untuk sahabat-sahabat saya di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Kota Banjarmasin. Judul materinya itu adalah tentang jago negosiasi di berbagai kondisi. Ini adalah materi yang kemudian akan menjelaskan kepada kita bagaimana kemudian prinsip-prinsip dalam bernegosiasi sebenarnya juga akan berkaitan erat dengan bagaimana kemudian poin-poin dalam pembahasan komunikasi efektif. Nah, sebelum kemudian saya masuk kepada materi yang ingin saya bahas di presentasi ini, kalau misalnya kemudian muncul pertanyaan yang seperti ini, wow, apakah ada di antara Anda yang ingin mudah mempengaruhi orang lain sesuai dengan keinginan Anda? Tahu siapa di antara Anda yang ketika melakukan negosiasi ingin menjadi mudah dan tentunya berakhir sesuai dengan keinginan Anda? Atau siapa di antara Anda yang ingin kedua ini? Artinya bagaimana kemudian ketika Anda melakukan proses negosiasi Anda bisa dengan mudah mempengaruhi orang lain, dan juga kemudian ketika melakukan negosiasi akhir dari negosiasi itu sesuai dengan keinginan Anda. Kalau kemudian Anda menjawab iya pada pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah saya sampaikan, maka materi ini memang untuk Anda. Ya. Jadi memang materi ini adalah materi yang akan membahas secara mendasar berdasarkan pengalaman yang saya miliki dan saya dapatkan tentang proses-proses dalam negosiasi. Lalu apa yang kemudian akan kita bahas? Setidaknya ada 3. Jadi ada 3 poin yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama adalah bagaimana kemudian mendapatkan dan menjaga kepercayaan orang lain. Dan yang kedua adalah bagaimana prinsip negosiasi yang berpengaruh. Dan yang ketiga, bagaimana memiliki pengaruh kuat dalam sebuah pembicaraan. Jadi saya akan mengusahakan bagaimana kemudian prinsip-prinsip yang saya sampaikan, kemudian strategi-strategi praktis yang kemudian akan kita bahas pada materi kali ini adalah hal-hal yang kemudian bersifat praktis. Artinya, saya harapkan materi-materi yang nanti saya sampaikan ini bisa diterapkan secara langsung. Ya, saya akan mencoba menyederhanakannya sesederhana mungkin, dan harapannya ini bisa mempermudah saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian untuk kemudian menggunakannya atau mengeksekusinya. Baik. Kalau begitu, mari kita masuk ke poin yang pertama pada materi ini, yakni mendapatkan dan menjaga tentunya kepercayaan orang lain. Trust, mendapatkan dan menjaga kepercayaan orang lain. Nah, teman-teman sekalian, jadi kalau kemudian kita bertemu dengan seseorang untuk pertama kali, kira-kira apa yang harus kita lakukan agar ia menjadi nyaman dengan kita, ngobrol dengan kita menjadi nyaman berbicara dengan kita, dan lain sebagainya. Kalaupun kita sudah memiliki rekan bisnis dan konsumen kita, atau ya bisnis kita itu sudah memiliki konsumen yang tepat, atau kita sudah punya rekan bisnis yang seringkali kita berinteraksi dengan mereka. Nah, pertanyaannya adalah apa yang kemudian bisa kita lakukan untuk terus-menerus menjaga kepercayaan mereka? Ya, bagaimana kemudian mereka bisa terus-menerus percaya dengan kita? Nah, bagian pertama ini akan berbicara tentang kepercayaan. Ya, betapa pentingnya hal ini sekalipun di dalam bisnis dan khususnya pemasaran. Ya, kalau kita membahas ketika kita kemudian menawarkan sesuatu. Contoh seperti ini. Andai kan kita kemudian bertemu dengan 2 orang. Orang A dan orang B. Keduanya, 2 orang ini sama-sama kemudian menawarkan sesuatu kepada kita. Orang A menawarkan sesuatu, orang B pun menawarkan sesuatu. Perbedaannya adalah secara pribadi kita lebih mengenal orang yang B. Taruhlah misalnya produk yang mereka sampaikan, produk yang mereka tawarkan itu sama. Baik A dan B sama-sama menawarkan produk Z misalnya. Ya. Hanya saja tadi seperti sudah saya sampaikan, orang B ya ternyata lebih dekat, lebih kita kenal. Kira-kira kalau Anda didatangi dengan 2 orang yang seperti itu, kira-kira Anda akan membeli produk dari Anda? Tentu logisnya, mungkin kita bisa bilang alamiahnya, kita akan membeli pada orang yang sudah kita kenal, yang kita sudah tahu orang ini dari mana, seperti apa, dan lain sebagainya. Betul? Iya. Inilah yang kemudian menjadi prinsip yang harus kita pahami. Kenapa kita mau membeli kepada orang yang kita sudah tahu tentang dia? Karena tentu there is a trust. Jadi di sana ada sebuah kepercayaan.
kita sudah percaya kepada dia dan kita kemudian mau, ya, artinya berinteraksi dengan dia dan kita sudah tahu track recordnya seperti apa. Inilah kemudian yang perlu kita pahami dan perlu kita pastikan bahwa ada hal, yakni yang pertama yang ingin saya bahas adalah tentang kepercayaan, untuk membangun kepercayaan di orang-orang yang baru kita kenal, dan tentunya untuk menjaga kepercayaan dengan orang-orang yang mungkin sudah lama. Pertanyaannya, bagaimana kemudian menjaga kepercayaan atau mendapatkan kepercayaan ketika kita bertemu dengan orang lain? Mungkin baru bertemu dengan orang lain. Oke, yang pertama, kita bahas yang pertama. Bersikap ramah dan terbuka, berbagi kisah. Pada akhir tahun 2014, saya pernah mengadakan sebuah kelas eksklusif. Yang kelas eksklusif ini hanya waktu itu dihadiri sekitar 6 orang. Semuanya pebisnis, dan kemudian yang dibahas adalah tentang powerful public speaking for business selling and closing. Ketika itu ada satu sesi, ketika itu saya minta seluruh peserta itu untuk keluar, dan kemudian mereka harus menegur atau mereka itu harus berbicara dengan orang yang baru mereka kenal. Setelah itu kita berdiskusi, setelah mereka selesai berdiskusi dan kita bahas. Dari beberapa hal yang kemudian kita dapatkan, dari beberapa hal yang kemudian kita temukan dan kita diskusikan. Prinsip yang pertama, kalau kita ingin mendapatkan kepercayaan orang lain, itu adalah bersikap ramah dan terbuka. Pertama, tentang ramah. Jadi cara terbaik untuk mendapatkan kepercayaan orang lain ketika kita baru bertemu dengan mereka, ketika kita baru mengerti tentang mereka, ketika kita kemudian baru mungkin berbicara dengan mereka, berinteraksi dengan mereka, bahkan untuk yang pertama kalinya, maka bersikap ramah, tersenyum, ya. Berikan kesan terbaik dengan pakaian yang kemudian kita kenakan, bau mulut kita yang fresh, kemudian harum wangi-wangian yang kemudian menyegarkan, dan lain sebagainya. Intinya adalah bagaimana kemudian ketika orang memandang kita untuk pertama kali, dia melihat bahwa kita ini adalah orang yang kemudian nyaman untuk paling tidak didekati. Ini yang kemudian dimaksud dengan bersikap ramah. Ya. Jadi bersikap ramah ini boleh kita bilang akan bersangkut paut dengan the first look. Jadi pandangan pertama. Karena ketika orang baru bertemu dengan kita, di pandangan pertama, mereka akan mencoba menilai sebenarnya kita ini orang yang seperti apa. Karena itulah kemudian tentu kalau bisa kita harus menyediakan hal-hal yang menggoda. Maksud saya adalah agar orang lain ketika bertemu dengan kita, mereka kemudian mendapatkan pandangan pertama yang demikian menggoda. Bersikap ramah, tersenyum, kemudian berbicara dengan kita. Lalu bagaimana kemudian dengan bersikap terbuka? Lihat di slide, saya memberikan dalam tanda kurung berbagi kisah. Biasanya, kalau kita baru bertemu dengan orang lain, mungkin kita akan menanyakan namanya dia siapa, bagaimana, dia dari mana asalnya, dia kerja di mana, bagaimana kondisi keluarganya, bagaimana bisnisnya, bagaimana dan lain sebagainya. Kita kebanyakan kan bertanya tentang diri dia, tentang kepribadian dia, tentang hidup dia. Hanya saja hal ini harus kita perhatikan. Untuk mendapatkan kepercayaan orang lain yang bahkan itu baru bertemu dengan kita, maka kita harus perhatikan bahwa tidak boleh hanya kita yang kemudian mengorek, hanya kita yang kemudian mendapatkan informasi tentang lawan bicara kita. Agar orang lain itu bisa percaya dengan kita, maka berikan tentang diri kita. Ini yang maksud saya terbuka. Berbagi kisah. Berbagi kisahlah tentang diri kita. Siapa kita, asal kita, bagaimana kehidupan keluarga kita, bagaimana lucunya anak dan istri kita, ya, bagaimana kemudian perkembangan bisnis kita dan lain sebagainya. Bersikap ramah dan terbuka, sahabat sekalian. Ya. Kenapa? Karena ketika kita kemudian hanya sekedar menanyai orang lain tentang diri dia, coba aja kalau Anda berada pada kondisi yang seperti itu, kira-kira apa yang Anda rasakan? Tentu yang akan Anda rasakan, ya kayaknya saya seperti diinterogasi, betul? Ya, itu yang ingin kita hindari. Ingat,
Kita tidak ingin membuat seseorang itu merasa dia sedang diinterogasi, tapi kita ingin membuat dia memberikan kepercayaannya kepada kita. Dan salah satu yang bisa kita lakukan pertama adalah bersikap ramah dan terbuka. Khususnya di terbuka, berbagi kisahlah tentang diri kita. Bagikan apa yang bisa kita bagikan apa yang pantas untuk kita bagikan. Ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, ya kira-kira bagaimana sikap Anda kepada klien Anda, atau sikap Anda kepada calon konsumen Anda, atau sikap tim bisnis Anda, tim perusahaan Anda terhadap orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ya, apakah sudah bersikap ramah? Apakah sudah bersikap terbuka? Ini yang kemudian perlu diperhatikan. Ya, sebenarnya ada banyak cara untuk menarik kepercayaan orang lain saat kita awal bertemu dengan mereka. Dan beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaganya. Tentang hal ini sebenarnya akan bisa lebih banyak dibahas di training offline yang biasanya saya. Baik, ini poin yang pertama dari trust, bersikap ramah dan terbuka. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Jujur apa adanya. Nah, teman-teman sekalian, sahabat sekalian, ini penting. Kenapa penting? Kita perlu perhatikan. Apapun yang terjadi, siapapun yang berada di hadapan kita, maka kita harus tetap menjadi diri kita sendiri. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Jangan pernah melakukan kebohongan atau menyampaikan kebohongan tentang diri kita yang sebenarnya itu kita tidak memiliki. Atau jangan pernah melebih-lebihkan sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu tidak pernah ada pada diri kita. Atau jangan pernah mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kita. Kenapa? Ingat, ketika kita sedang berkomunikasi dengan orang lain, sebelum kita mempengaruhi dia dalam suatu proses negosiasi atau yang lebih luas dalam satu proses bicara atau ngobrol, maka kepercayaan itu yang mutlak kita dapatkan. Dan untuk mendapatkan kepercayaan, orang lain itu harus tahu kita ini apa adanya. Orang harus tahu sebenarnya kita ini dari mana, bagaimana, sejauh mana perkembangan bisnis kita dalam sekarang. Jujur apa adanya. Ya. Maka jangan pernah melebih-lebihkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada pada diri kita. Atau jangan pernah menggunakan topeng yang sebenarnya itu bukan wajah kita. Ya. Orang lain itu senang mengenal dan mempercayai seseorang itu apa adanya, sesuai dengan kepribadiannya. Ya. Maksudnya orang lain itu lebih senang, dia lebih nyaman mengenal seseorang yang memang orang itu demikian kepribadiannya. Ingat, karena kita ingin membangun sebuah kepercayaan. Ya. Nah, maka di sini pun Anda harus berani, Anda harus berani dan siap mengakui kekurangan yang ada pada diri Anda. Jujur apa adanya. Ini adalah prinsip yang kedua untuk membangun kepercayaan. Sekarang kita lanjut ke prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga adalah ini. Dahulukan afinitas. Mungkin ada yang baru pertama dengar kata-kata afinitas, ada masalah. Ya, akan saya jelaskan. Jadi afinitas ini, kalau saya deskripsikan, ini adalah kesamaan kepentingan. Maka dahulukan afinitas adalah dahulukan kesamaan kepentingan. Ya. Nah, jadi gini, kalau Anda ingin membuat seseorang percaya dengan Anda, kalau Anda ingin membuat seseorang itu percaya dengan Anda, maka jangan dahulukan kepentingan Anda. Sebaliknya, Anda harus mendahulukan kepentingan mereka, maksudnya lawan bicara kita, yang kemudian sekaligus coba kita cari kepentingan yang sama dengan kepentingan afinitas, dalam kepentingan yang sama. Jika berbicara tentang konsumen kerja, ya, konsumen atau rekan kerja, maka cari dan pahamilah kepentingan mereka. Berkomunikasilah dengan mendahulukan aspek afinitas dengan mereka. Maksudnya, kalau kita kemudian ingin berkomunikasi dengan konsumen, maka dahulukan kepentingan mereka. Konsen mereka itu sebenarnya apa? Apa yang penting bagi mereka? Atau lebih lanjut, apa sebenarnya yang membuat mereka itu tertarik atau yang menjadi pikiran dari mereka? Ya. Jadi ini adalah prinsip yang sederhana sebenarnya. Ya. Bahwa dalam setiap pembicaraan, kalau kita ingin mendapatkan kepercayaan orang lain, maka kita harus peduli lebih dahulu kepada kepentingan orang lain.
baru kemudian kita mencoba mencari celah agar kepentingan kita tetap bisa kita dapatkan dengan mendahulukan kepentingan orang lain. Bukan maksudnya kita mendahulukan kepentingan orang lain kemudian mendelet atau mengesampingkan kepentingan kita. Enggak, bukan seperti itu maksudnya. Yang dimaksud di sini adalah kita mendahulukan kepentingan orang lain, mendahulukan kepentingan orang lain ketimbang kepentingan kita. Tapi di belakang, di sisi lain, kita berusaha agar dengan mendahulukan kepentingan orang lain, maka kemudian kita bisa tetap mendapatkan kepentingan kita. Ini yang perlu kita perhatikan ketika kita berinteraksi dengan stakeholder kita, atau rekan kerja kita, bisnis, stakeholder dalam bisnis kita. Ya, ini harus kita ingat ya. Jadi 80% penjual atau orang itu membeli suatu barang itu kebanyakan karena perasaan, sedangkan hanya 20% yang kemudian karena logika. Contoh, kalau kemudian kita mau lihat bagaimana Apple. Jadi Apple kan sangat luar biasa. Dia adalah satu perusahaan yang sudah sustain ya. Dan Apple ini adalah perusahaan yang sangat luar biasa dalam mengkomunikasikan brand yang ada di dunia. Berhasilnya dia, kenapa saya katakan berhasil, itu adalah seperti itu. Wah, orang yang memakai Apple, walaupun merek Apple yang paling murah sekalipun, maka orang-orang akan menganggap apa coba? Orang yang punya Apple itu adalah orang yang kaya, orang yang kemudian punya selera yang tinggi, orang yang kemudian uangnya banyak, orang yang kemudian tidak mau memakai barang-barang yang murah. Itu yang jadi Apple itu mendahulukan kemudian aktivitas kepentingan orang lain, karena orang lain itu berbeda, ingin diakui, ingin dilabeli dengan label yang menurut dia senang, seperti label yaitu adalah seseorang yang kemudian punya barang-barang yang bermerek. Apple mendahulukan mengkomunikasikan brandingnya perusahaan di situ. Dan pada saat yang bersamaan kepentingan dia berkaitan dengan penjualan tetap penting. Ini yang kemudian saya maksud dengan mendahulukan komunikasi. Kita dahulukan kepentingan orang lain. Kita harus memahami kepentingan orang lain itu sebenarnya. Afinitas itu berkaitan erat dengan perasaan. Perhatikan dan pikirkan baik-baik. Kesamaan apa yang bisa dibangun antara konsumen Anda dengan Anda. Itu yang prinsip ketiga. Trust. Kemudian yang terakhir, di prinsip yang kemudian terakhir, di bagian trust, tepat, itu adalah utarakan sifat dan pikiran yang mulia. Nah, sebenarnya poin ini adalah satu poin yang berangkat dari sebuah filosofi dan prinsip yang saya miliki secara pribadi dan saya belajar dari guru-guru saya, bahwa bisnis itu tidak hanya berbicara sekedar profit. Enggak. Kalau sekedar profit, uang yang datang, maka karyawan pun menjadi karyawan pun juga bisa melakukan hal yang sama. Betul? Kalau sekedar berbisnis untuk mendapatkan uang, maka seseorang yang menjadi karyawan pun tetap bisa mendapatkan uang. Paham maksud saya? Nah, sebenarnya lebih daripada itu. Bisnis itu tidak hanya sekedar tentang profit, benar. Tapi bisnis itu adalah tentang value, nilai, manfaat yang bisa kita bagikan dan tebarkan, serta apa-apa yang kemudian bisa kita bantu untuk konsumen kita. Ini yang saya maksud dengan sifat dan pikiran mulia. Ya, bisnis itu adalah tentang berbicara tentang value, tentang manfaat yang bisa kita tebarkan, juga tentang bantuan yang bisa kita berikan kepada orang lain. Itu bisnis. Dan ini adalah hal-hal yang kemudian mulia. Coba, kenapa orang itu membeli rumah? Walaupun mahal misalnya, yang mereka beli bukan dindingnya, ya kan? Bukan catnya, bukan kemudian kayunya, bukan kemudian atapnya, enggak.
Tapi yang mereka beli itu adalah tempat tinggal, lingkungannya, perasaan yang kemudian bisa mereka dapatkan ketika mereka bisa berada di sana. Utarakan sifat dan pikiran mulia. Ketika Anda bertemu dengan orang lain, baik itu baru bertemu dengan Anda baru bertemu dengan dia atau sudah lama tentang bisnis Anda, maka pastikan Anda mengutarakan sifat dan pikiran mulia Anda. Bahwa bisnis Anda itu tidak hanya sekedar untuk mendapatkan profit. Bahwa bisnis Anda itu adalah untuk membagikan value kepada banyak orang, menebarkan banyak manfaat kepada banyak orang, dan juga membantu menyelesaikan masalah banyak orang. Ini akan membuat kita lebih dipercaya oleh orang lain. Karena secara pribadi, tentu kita tidak suka dengan orang yang pikirannya itu tentang profit, betul? Ya, sama seperti orang lain juga. Kalau Anda masih berpikir tentang profit, saya sarankan Anda merubah mindset Anda, karena itu berbahaya. Bisnis itu tidak hanya sekedar tentang profit. Bisnis yang gede, yang besar, profit yang besar, tapi ternyata dia menzalimi banyak orang, itu bukan bisnis. Itu kerja paksa. Tampakkan dan tunjukkan bahwa aktivitas bisnis kita, termasuk aktivitas kita secara pribadi, adalah untuk membantu urusan konsumen, memberikan value lebih dan berbeda. Inilah sifat dan pikiran. Baik, itu di bagian trust, ya, untuk mendapatkan dan menjaga kepercayaan. Ada 4, dan 4 ini bisa prinsip 4 ini bisa Anda aplikasi. Baik, berikutnya adalah yang kedua, poin yang kedua, yakni tentang prinsip negosiasi yang berpengaruh. Ada beberapa cara serta prinsip dasar yang harus dipahami agar proses negosiasi yang kita lakukan itu menjadi lancar, tentunya sesuai dengan keinginan kita, dan kemudian berakhir sesuai dengan yang kita inginkan. Pertama, yang ingin saya bahas, kembali lagi, pertahankan afinitas. Kalau Anda ingin menegosiasikan sesuatu, maka pastikan Anda mempertahankan pembahasan atau arah pembicaraan, yang pembahasan atau arah pembicaraan itu memperlihatkan bahwa Anda peduli dengan kepentingan orang lain. Ini penting. Kenapa? Karena kalau tidak seperti itu, maka orang lain merasa, ya ini ya tentara banget gitu kan ya, bahwa ini kayaknya orang ini punya keperluan dengan kita, kayaknya saya ini cuma dimanfaatkan, itu bahaya. Makanya pertahankan afinitas. Pertahankan afinitas ini bertujuan agar kemudian kita bisa membangun sebuah pembicaraan yang penuh dengan kepercayaan dan menjaga kepercayaan itu tentunya. Ya. Nah, sedari awal kita harus sudah menyadari afinitas apa yang ingin kita kemukakan ketika kita sedang bernegosiasi. Ketika kita sedang berbicara dengan orang lain. Hal ini untuk mendapatkan dan menjaga kepercayaan. Dan juga tentunya untuk meminimalisir satu pendapat atau satu pikiran bahwa ternyata orang itu satu pikiran bahwa dia itu merasa kita itu hanya sekedar memanfaatkan dia untuk mendapatkan tujuan kita. Ini berbahaya. Itu yang pertama, pertahankan afinitas. Kedua, masih berhubungan dengan afinitas, bahas yang penting bagi mereka. Kalau kita berbicara tentang penjualan, manusia itu kan mereka suka membeli, tapi nggak suka dijuali, kan seperti itu. Unik sih ya, tapi memang seperti itu faktanya. Ada cara menjual, tapi tidak seperti menjual. Ada cara bagaimana kemudian menegosiasikan sesuatu, seolah-olah yang dinegosiasikan itu tak hanya menjadi kepentingan kita, tapi juga menjadi kepentingan orang lain. Paham maksud saya? Jadi ada cara bagaimana kita bisa menjual sesuatu tanpa orang itu dirasa dijuali. Ada cara juga bagaimana kemudian kita menegosiasikan sesuatu tanpa orang itu merasa bahwa hanya kita yang punya kepentingan ini. Justru dia merasa bahwa yang kita negosiasikan itu juga adalah kepentingan diri dia. Nah, kuncinya adalah membahas sesuatu yang penting bagi mereka. Ya, ceritanya gini, saya pernah waktu itu mau mengadakan acara, itu acara besar, sekitar 400 orang ya waktu itu. Waktu itu peserta sudah pulsit, jadi kursi itu sudah pulsit, acara sudah siap untuk dilaksanakan. Tiba-tiba H-1 sebelum acara, izin saya itu dipermasalahkan oleh birokrat. Lihat banget tuh saya. Maka saya dipanggil oleh birokrat, karena ada miskom sih sebenarnya. Jadi saya dipanggil oleh birokrat, oleh pejabat setempat, kemudian
mereka mempertanyakan, nah cara saya ini seperti apa, kenapa nggak ada izin, bahkan ada indikasi dibatalkan, ya. Nah, waktu itu saya tidak fokus pada kesalahan saya, walaupun itu boleh dibilang kesalahan saya tidak mengurus izin dengan benar misalnya, walaupun saya sudah punya izin, tapi bagi birokrat tentu ini bukan izin yang misalnya cukup, misalnya seperti itu. Nah, saya tidak membahas di sana. Kalau coba tujuan saya ketika melakukan negosiasi itu adalah bahwa saya ingin acara saya ini jalan, betul? Oke. Kalau kayak gitu saya pakai prinsip yang kedua. Saya bahas yang penting bagi mereka. Yang penting bagi mereka apa coba? Yang penting bagi mereka adalah kalau banyak orang yang datang, maka sebenarnya mereka punya kesempatan untuk mempublikasikan tentang institusi mereka sehingga lebih terkenal. Ini yang saya bahas. Saya nggak membahas yang lain, saya cuma bahas ini. Kenapa? Karena terkenalnya institusi mereka itu menjadi sebuah kepentingan bagi mereka dan saya fokus kepada hal itu. Itu yang kemudian saya lakukan. Hasilnya ya tentu ya. Jadi acara saya kemudian diberikan izin. Yang sebelumnya tidak pernah terjadi seperti itu. Fokus bahas yang penting bagi mereka. Ya. Jadi hal ini juga sempat saya bahas di eksklusif kelas public speaking for business selling and closing. Jadi bagaimana kemudian membahas untuk ketika baru awal bertemu sebelum kita melakukan closing, membangun kepercayaan, engagement audience dengan konsumen kita, itu adalah dengan membahas yang penting bagi kita. Sekali lagi, bahas yang penting bagi kita. Yang kedua, sekarang yang ketiga, melejitkan value pembicaraan. Ngomong-ngomong, Anda mengerti ya value dalam bisnis? Oke, kalau Anda belum mengerti atau bagi yang sudah mengerti, semoga ini menjadi pengingat. Ini yang disampaikan oleh guru saya. Ya. Value dalam bisnis. Jadi value itu adalah sesuatu yang dianggap penting bagi IT. Ideal target market, maksudnya konsumen kita, yang mereka rela berkorban, mau berusaha semaksimal mungkin, bahkan mau mengeluarkan uang mereka untuk mendapatkan value tersebut. Ingat, harus kita pahami bahwa yang kita jual dan tawarkan dalam bisnis kita itu bukan produk atau jasanya, bukan, tapi justru value, nilai yang ada pada produk dan jasa kita. Orang beli properti untuk tempat tinggal dan lingkungan yang sesuai dengannya, bukan kayunya yang mahal, bukan perabotnya yang mahal, enggak. Orang beli apel yang mahal itu, ya, karena gengsi, agar dianggap wah dan juga kemudian modern dan seterusnya. Melejitkan value pembicaraan dalam negosiasi atau ketika kita ingin meyakinkan seseorang, maka lejitkanlah value kita. Value yang ingin kita tonjolkan dalam pembicaraan tersebut. Caranya gimana? Terus menerus harus kita sampaikan tentang value kita. Bahkan perlu kita ulang. Jadi selalu bicarakan dan singgung agar tergambar jelas apa yang kita bawa dan berikan serta tawarkan tentang value itu. Fokuslah untuk menjelaskan tentang value pada bisnis kita, pada aktivitas kita, pada apa yang kemudian sedang kita tawarkan. Bukan menjelaskan bagaimana kemudian teknis-teknisnya. Atau menjelaskan produk atau jasa pada bisnis itu. Tapi fokuslah pada value. Sampaikan value-nya. Melejitkan value pembicaraan. Dan keempat, di bagian yang kedua, ini adalah memahami pembicaraan awal dan akhir. Nah, sahabat sekalian, ini penting sekali. Dalam sebuah negosiasi, kita harus memahami awal dan akhir dari negosiasi yang kita lakukan. Terutama akhir. Kita harus tahu akhirnya dari negosiasi itu kita ingin seperti apa, mau seperti apa, mau dibikin seperti apa, dan mau seperti apa hasilnya. Agar apa? Agar ketika kita kemudian melakukan negosiasi, kita tahu jelas dan tergambar dengan jelas, oh saya mau akhirnya seperti ini nih. Sehingga apapun yang terjadi, dan ketika kita menjawab, merespon setiap pembicaraan yang kemudian dilakukan, kita dalam pikiran kita tetap kemudian fokus pada akhir. Walaupun kadang kita harus belok sedikit, nggak ada masalah. Yang penting tetap menuju kepada akhir. Ya. Yang penting di sini adalah Anda harus belajar untuk meramalkan awal dan akhir dari sebuah negosiasi
dan pastikan Anda tetap berorientasi pada tujuan Anda. Jangan sampai Anda lepas dari rel pembicaraan Anda dan terikut dengan rel pembicaraan lawan bicara Anda. Ya. Nah, Anda tetap harus mendengarkan dan menyimak dengan baik sekaligus tetap memastikan bahwa negosiasi yang Anda lakukan itu tujuannya adalah tujuan yang ingin Anda tujuan yang Anda inginkan. Ini penting. Karena hati-hati jangan sampai kemudian kita justru blank terhadap apa yang kemudian sedang kita negosiasikan dan bingung akhirnya seperti itu. Bahkan nggak ada masalah kalau misalnya kita mengalah kemudian tidak begitu sesuai dengan kepentingan kita, tapi intinya akhir dari negosiasi itu paling enggak betul kalau bisa sesuai dengan keinginan kita atau paling enggak tidak membahayakan hati. Ini prinsip negosiasi yang berpengaruh. Ya. Nah, jadi ini adalah prinsip-prinsip tentang negosiasi yang berpengaruh. Nah, sekarang yang berikutnya, yang poin yang terakhir, yang ketiga, itu adalah tentang memiliki pengaruh kuat dalam pembicaraan. Ada strategi yang bisa kita gunakan untuk memiliki pengaruh kuat dalam pembicaraan. Ya, memudahkan kita untuk menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan kepada orang lain, dan membuat mereka memahami dan lebih jauh mereka meyakini apa yang kemudian kita sampaikan. Prinsip pertama pada poin ini adalah berbicara dengan antusias. Ya. Nah, kalau tentang berbicara dengan antusias ini prinsipnya adalah bagaimana mungkin orang itu bisa antusias mendengarkan kita kalau kita sendiri tidak antusias mendengarkan kalau kita sendiri tidak antusias menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Antusias itu penting agar orang lain itu tahu bahwa kita ini sangat senang menyampaikan apa yang sedang kita sampaikan. Kalau kita tidak bersemangat, bahkan berbicara seadanya gitu kan, bagaimana orang kemudian bisa mengerti? Bahkan bisa jadi orang niat apa nggak sih ngobrol, melakukan negosiasi dan lain sebagainya. Nah, kebanyakan orang melupakan dan acap kali abai tentang cara gaya berbicara serta berkomunikasi mereka. Ini berbahaya karena sejatinya manusia itu tak lepas dari aktivitas komunikasi. Terkait hal ini, maka kemampuan berbicara yang akan diperhitungkan dan menjadi penting ini dibahas. Ya, menjadi penting ini dibahas di training public speaking yang seringkali saya adakan. Jadi di training public speaking saya itu ada cara-cara praktis, langkah-langkahnya agar kita bisa berbicara dengan antusias. Prinsipnya sih kalau bagi saya Anda tidak perlu menjadi seorang trainer. Kalau prinsipnya adalah bahwa Anda tidak perlu menjadi seorang trainer, tentu saja Anda wajib bisa berbicara dengan antusias. Itu lebih banyak sebenarnya dibahas di training public speaking misalnya. Baik, kalau gitu kita lanjut yang kedua. Kedua, berpikir positif. Nah, hal yang menghalangi kita untuk mempengaruhi orang lain, ya, termasuk dalam sebuah negosiasi itu adalah memberikan stigma atau stempel tertentu pada seseorang, apalagi kemudian jika orang itu kita berikan stempel negatif. Oh, orang ini nggak mau mendengarkan kita, orang ini susah sekali untuk diajak negosiasi. Nah, hal-hal yang seperti ini membuat kita punya pagar untuk mempengaruhi orang lain. Nah, ini berbahaya. Berpikir positiflah kepada orang lain, ini penting. Berpikir positiflah kepada orang lain. Hilangkan segala maklumat negatif atau informasi negatif tentang diri dia. Kita harus berinteraksi langsung dengan dia agar kita tahu diri dia itu seperti apa. Dengarkan dan simak apa yang ia sampaikan. Jangan sampai pikiran yang negatif tadi membuat kita menghalangi kita untuk mendengarkan apa yang ia sampaikan. Ini berbahaya. Karena yang seperti ini tidak mungkin lagi kita bisa mempercayai orang lain. Dan ya orang lain juga tidak mungkin percaya dengan kita. Dan kita juga tidak mau mendengarkan dia. Ingat, menyimak dengan mendengarkan itu berbeda, sangat berbeda. Simaklah apa yang disampaikan, pahami bahasa verbal, bahasa non-verbalnya. Ya. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan seseorang yang sebenarnya sedang dia coba komunikasikan, itu tidak hanya bahasa verbal, kata-kata yang keluar, tapi juga bahasa non-verbal, wajah, gerakan tangan, mimik dia dan lain sebagainya. Maka simak itu, menyimak itu adalah dengan memahami atau menyerap, yang mendengarkan dua info ini, bahasa verbal dan non-verbal. Dan sekali lagi, pertama berpikir positif tentang diri. Kemudian yang ketiga, terakhir, mastering your emotion, kendalikan emosi Anda. Ini sederhana sekali sebenarnya. Untuk mempengaruhi orang lain dalam sebuah pembicaraan, maka kita harus mengendalikan emosi dan perasaan kita. Termasuk dalam sebuah proses negosiasi yang mungkin proses itu sangat menekan.
Maka ketika dalam hal seperti ini kita harus bisa mencari cara bagaimana kemudian mengontrol emosi kita. Jangan sampai emosi menguasai diri kita, sampai ke otak kita, dan apa-apa yang kemudian kita sampaikan itu ternyata tidak sesuai dengan strategi kita, bahkan rencana kita. Ini berbahaya. Anda pasti tidak akan bisa melakukan negosiasi dengan baik. Karena apa? Orang yang emosi itu dia tidak akan bisa berpikir dengan jernih. Ya namanya juga orang sedang emosi kan? Pikiran dan apa yang ia bicarakan seringkali nggak waras dan ujungnya akan disesali. Nah, kendalikan emosi terhadap apapun yang sedang dibicarakan dan disampaikan lawan bicara kita. Hal ini menjaga kita untuk tetap berpikir sehat dan menyampaikan apa yang harus kita sampaikan dengan baik. Jangan sampai emosi mempengaruhi diri kita, kemudian kita menyampaikan sesuatu yang ternyata sesuatu itu kita sesali di kemudian harinya. Ingat, penyesalan itu selalu datang belakangan. Kalau di depan ya namanya pendaftaran. Mastering ya. Baik, itu sudah sampai pada akhir. Jadi inilah yang kemudian bisa saya sampaikan tentang jago negosiasi di berbagai kondisi. Ya, saya harapkan materi yang sederhana ini bisa memberikan banyak manfaat bagi Anda dan juga mempunyai banyak keberkahan. Semoga ini bisa Anda gunakan dalam berbagai macam aspek kehidupan Anda, entah itu di bisnis atau kemudian di kehidupan pribadi Anda, karena saya yakin ini adalah sesuatu yang kemudian sebenarnya kembangkan luas. Ya. Kalau kemudian Anda ingin belajar lebih jauh, kita bisa mengagendakan baik itu private atau in-house bagi Anda dan tim Anda, yang nanti saya akan lebih banyak berbagi sebenarnya tentang bagaimana pengalaman saya di public speaking dan dalam hal berkomunikasi, dan tentunya materi menyesuaikan dengan keperluan Anda. Ya. Nah, silakan kunjungi website saya dan tim di komunikasiefektif.com. Di sana ada juga blog.komunikasiefektif.com. Di sana Anda bisa membaca berbagai macam artikel yang sudah saya siapkan untuk kemudian menjadi bahan belajar dan berbagi kepada semua. Yang bisa saya sampaikan, saya Coach Ardi. Mohon maaf kalau misalnya banyak kesalahan atau kekurangan. Semoga kita bisa bertemu lagi di materi yang berikutnya. Insyaallah, doanya semoga video-video yang seperti ini semakin sering ya saya buat sehingga bisa menjadi bahan pembelajaran bagi Anda. Terima kasih, semoga berkah dan bermanfaat. Jangan lupa berlatih terus, latihan terus, belajar terus. Karena hanya orang yang bodoh yang dia berhenti. Karena saya sendiri pun masih belajar dan saya bukanlah orang yang bodoh. Saya hanya membagikan pengalaman yang saya dapatkan dan semoga itu bisa menjadi manfaat dan bisa membantu menyelesaikan masalah. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.